Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah tambahan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku rezeki berupa pemahaman yang benar dengan kasih sayangmu, wahai Zat yang Maha Kasih Sayang. Baiklah, anak-anakku sekalian, sudah siap mengikuti pembelajaran Waidah hari ini? Ya. Ya, semuanya sudah dalam keadaan semangat? Nah, baiklah. Untuk agar kita lebih bersemangat lagi, ya, lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini, sebelum mulai pembelajaran kita akan bernyanyi bersama dulu, ya. Bernyanyi tentang lagu nasionalisme yang nantinya juga bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita, yaitu lagu Yalah Wato. Coba kita mulai lagu Yalah Wato. Semuanya berdiri, semuanya berdiri, dan teman dan yang kelas kita nyanyikan bersama-sama Yalah Wato. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dan imanku, jangan halalkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dan imanku, jangan halalkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu. Habisnya media belajar semua yang berhubungan dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini. Ya, ayo Mas Mbak, untuk pembelajaran SKI hari ini, Waida akan menjelaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, sebelum Waida masuk dalam inti pembelajaran Khulafaur Rasyidin, Waida mau mengingatkan kembali tentang pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu-minggu lalu, ya. Minggu lalu kita membahas tentang materi apa kemarin? Apa? Nabi Muhammad sebagai rahmatan. Ya, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil Alamin. yang berhubungan dengan kondisi masyarakat pra-Islam, ya. Terus strategi dakwah Nabi Muhammad, ya. Terus kehidupan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hijrah sampai Nabi Muhammad wafat. Coba Boyka mau tanya-tanya lagi, kira-kira masih ingat tidak dengan materi atau pembelajaran
Siapa yang tahu hijrah pertama Nabi kemana? Nabi pertama kali hijrah ke daerah mana? Habsyi, atau sekarang kita kenal dengan Ethiopia, yaitu wilayah benua Afrika. Wilayah benua Afrika. Hijrah yang kedua kemana? Ke Taif, yang mana Nabi di situ mendapat perlawanan ya dari masyarakat Taif. Nabi apa? Dilempari bambu sampai berdarah-darah. Yang ketiga yang menjadi titik tolak berkembangnya agama Islam dan apa? Hijrah kemana yang ketiga? Ke Yathrib atau Madinah. Yang mana itu adalah mulai berkembangnya Islam, ya, tempat berkembangnya Islam. Baiklah, ayo slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, oke? Untuk slide selanjutnya. Nah, Mas, Mbak, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, perlu sekali kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Bu Aida harap kalian akan bisa yang pertama menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menjelaskan profil atau biografi tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menganalisis kemajuan-kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, merangkum peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Bu Aida harap setelah pembelajaran kalian akan bisa melakukan ini semua, ya. Makanya nanti ketika pembelajaran tolong diperhatikan dengan seksama, ya. Jangan ada yang ramai, jangan ada yang mainan sendiri. Kita benar-benar fokus pada pembelajaran pada hari ini. Siap ya? Siap. Baik, langsung kita masuk pada inti materi. Nah, ini Mas Mbak. Pertama kita akan membahas tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Ini di sini Bu Aida akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Ayo coba, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari berapa kata? Oke, jadi Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, khulafa dan ar-rasyidin. Ayo coba. Jenis apa yang dimaksudnya khulafa? Apa artinya khulafa itu? Khulafa artinya beberapa khalifah. Ada yang lain? Pengganti. Jadi khalifah artinya adalah pengganti. Selanjutnya Anis, apa itu ar-rasyidin Anis? Ar-rasyid artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi digabungkan dari dua kata itu yaitu khulafaur dan ar-rasyid. Khulafaur tadi diartikan sebagai pengganti, sedangkan ar-rasyid diartikan sebagai petunjuk. Jadi setelah digabungkan kata khulafaur rasyidin di sini mempunyai arti pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat. Tentunya yaitu pemimpin yang juga mendapat petunjuk ya, dari Allah untuk memimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya selanjutnya kita akan melihat ya dari bentuk materi tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, ayo silakan dibuka bukunya. Coba disimak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyimak ya materi tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, sudah paham semuanya? Ya. Dari materi tentang Khulafaur Rasyidin yang kita simak bersama di YouTube tadi, mungkin di sini Bu Aida akan membuat penguatan materi ya. Jadi di situ tadi sudah kita saksikan bersama
Nah, kolaborasi di sini terdiri dari berapa khalifah? Nah, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Ya, pintar sekali. Rata. Selanjutnya, Mas Mbak, di sini Bu Ida akan membentuk sebuah kelompok. Oke, kelompok nanti akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang sudah Bu Ida siapkan. Atau kelompoknya ada. Kelompoknya nanti satu deret saja, deh. Satu deret adalah selanjutnya, Mbak Ima. Nah, ini adalah lembar kerja yang Bu Ida siapkan. Di sini nanti kalian akan mendiskusikan tentang khalifah, ya, tentang khalifah dan kolaborasi, mendiskusikan prestasi apa saja yang sudah beliau capai, selanjutnya penjelasan dari prestasi tersebut. Nah, 4 kelompok ini ya, dalam setiap deret nanti saya kasih tugas untuk satu kelompok membahas satu khalifah, ya. Jadi satu kelompok membahas satu khalifah, dicari prestasinya dalam bentuk apa saja dan penjelasan dari prestasi itu apa saja. Nanti setelah diskusi, ya, diambil kesimpulan ya. Silakan untuk ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Selanjutnya nanti yang lainnya mungkin bisa menambah atau bisa memberi masukan dari masing-masing apa yang dipresentasikan setiap kelompok dari hasil tugasnya tadi ya. Siap ya? Ya, ayo selanjutnya silakan membentuk kelompok. Ayo menghadap ke belakang. Membentuk kelompok. Saya sudah diskusinya selesai. Ya, ayo coba kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pastinya kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya. Coba siap kelompok mana Abu Bakar As-Siddiq? Oh ya, silakan untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, prestasi yang pertama mengajarkan gerakan kaum bidah. Penjelasannya menunjukkan gerakan orang-orang murtad yang berhasil dimusnahkan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, Penjelasannya. Ya, tidak. Yang kedua menerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Penjelasannya, beliau menyerang orang-orang yang tidak mau membayar zakat sampai mereka menyerah dan kembali pada ajaran agama Islam. Yang ketiga, prestasi yang ketiga, melakukan perkembangan wilayah. Penjelasannya, berhasil menaklukkan Irak dan Persia di bawah komando Khalid bin Walid dan menaklukkan Syria yang dijuluki Bangsa Romawi. Nah, ya, bagus. Ini juga. Ya, saya silakan dulu. Ya, sudah bagus ya untuk hasil diskusi kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada yang mau menambahi atau yang mau bertanya dari hasil diskusi kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada, sudah bagus, dapat semua ya? Ya. Ya, sudah bagus sekali untuk presentasi pada hari ini. Setiap kelompok tadi sudah presentasi dan sudah memaparkan hasil diskusinya. Saya rasa untuk hasil diskusinya semuanya sudah bagus ya. Kalian sudah bisa memaparkan prestasi para khalifah dengan sangat lengkap. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, belajar mau merefleksi dulu ya, dari mulai awal pembelajaran sampai akhir tadi, sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Coba Boyda mau tanya-tanya lagi. Ya, jadi kalau digabungkan dari kata khulafa tadi dan ar-rasyid menjadi khulafa rasyidin, apa arti dari khulafa rasyidin tadi? Para pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi wafat. Dan tentunya para pengganti dan pemimpin itu adalah orang-orang yang mendapat ya, jadi para pengganti Nabi, para khulafa rasyidin itu bukan orang biasa ya, artinya orang yang terpilih dan orang-orang yang dekat dengan Nabi sehingga beliau menteladani semua apa ya, mungkin sifat ya, dan
ajaran-ajaran Nabi. Okay? Selanjutnya, Pulau Horos ini terdiri dari berapa khalifah? 4. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. yang kedua Umar bin Khattab. yang ketiga Utsman bin Affan. yang keempat Ali bin Abi Thalib. ya, pintar sekali. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian saya rasa sudah sangat baik ya bisa memahami pelajaran pada hari ini. Untuk anak-anak sekalian bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Semuanya semangat? Semuanya semangat? Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang males ya? Baik, luar biasa ya. Saya harap kalian akan terus meningkat motivasi belajarnya dan terus meningkat prestasinya ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Wenda punya kata-kata yang bagus sekali untuk kalian. Nah, ini ya kata-kata dari Wenda. Ini adalah sebuah pantun dari Wenda untuk kalian. Rambut kusam harus dirawat. Saat disisir, baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Ya. Belajar giat ya? Untuk selanjutnya, nah ya, jadi kalian harus terus menanamkan Bismillah, berdoa. Bismillah, aku pasti bisa. Jangan ada yang bilang pada dirinya sendiri, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya bodoh. Jangan pernah ada ya. Tapi selalu tanamkan pada diri kalian, Bismillah, aku pasti bisa. Siap? Baik, anak-anak sekalian, ya untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, jangan lupa belajar dan tolong dikerjakan PR-nya halaman 10 ya. Ya, mengerjakan penilaian harian halaman 10 dikerjakan, jangan lupa ya. Belajar di rumah dan tetap jaga sikap yang baik ketika di rumah ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan untuk keras memimpin doa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina